Oke, selamat datang kawan setara di YouTube Suara Setara. Kali ini masih dalam suasana Hari Kartini. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik. Nah, untuk itu kali ini kita udah bersama rekan-rekan saya di Setara Institute. Mereka berdua ini menjadi salah dua dari sekian banyak serikandi di Setara Institute. Kita bersama Sisi. Sisi ini peneliti Setara yang concern pada isu-isu hukum dan konstitusi. Begitu juga Kak Ingrid, beliau senior kita di sini. Beliau juga concern pada isu-isu mengenai hukum dan hak asasi manusia. Mungkin perkenalannya itu aja, karena nanti sambil berjalan kawan akan lebih mengenali pemikirannya, karena kalau mengenali nama atau itu juga karena akan lebih menarik untuk mengenali bagaimana pemikiran mereka. Mungkin untuk mulai aja kali ya Kak, kawan. Kita kan masih dalam suasana Hari Kartini. Ya banyaklah kita melihat hashtag kesetaraan gender, gerakan perempuan dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kita flashback ke belakang juga tidak kalah banyak perempuan yang bergerak pada yang menjadi cerminan pergerakan kaum perempuannya. Kurang-kurang lah kayaknya. Misalnya kalau di Sumatera Barat itu ada Rohani Kudus, ada di Aceh, Din dan masih banyak lagi. Tapi sekarang kita udah ada pada masa yang jauh di depan. Jadi saya mungkin ingin tahu dulu gimana pandangan kawan-kawan mengenai Hari Kartini atau pergerakan perempuan itu sekarang. Saya ingin tahu dulu, nanti para anak muda. Siapa dulu nih? Ya, boleh dimulai dari Sisi. Oke. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang Kartini, kalau mungkin kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang lalu, mungkin kita belum berada pada fase itu ya Kak Isan. Jadi mungkin kita hanya mengenal tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa itu yang melalui sejarah-sejarah yang mungkin kita baca. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Kartini pada masa kini gitu, menurut aku dan momen-momen Kartini yang sudah beranjak sekian puluh tahun sekarang, menurut aku mungkin momen Kartini jadi refleksi bagi kita nih, khususnya perempuan, untuk sebenarnya sejauh mana sih kita sebagai perempuan itu sudah berada atau sudah mencoba untuk memperjuangkan apa yang sudah diwariskan oleh Kartini. Kalau mungkin misalkan kita sekarang berusaha untuk melakukan apa yang Kartini dulu lakukan, kan mungkin mustahil ya, karena mungkin konteksnya sudah berbeda, suasananya sudah berbeda. Maksudnya kalau bukan saya, tapi kondisinya, suasananya kan udah beda. Kalau dulu kan memang benar-benar Kartini yang memperjuangkan. Nah, kalau kita kan sekarang mungkin sudah ada warisannya, tinggal kita yang melanjutkan bagaimana kan. Nah, jadi mungkin kalau dari aku pribadi mungkin nanti akan beda dengan Kak Ingrid. Ya momen Kartini ini jadi momen untuk gimana sih kita kalau sederhananya, kalau menurut aku gimana kita berusaha untuk melakukan apa yang memang menjadi tugas kita, mungkin as simple sebagai seorang perempuan gitu. Itu sih kalau dari aku pribadi. Kalau saya pribadi memaknai Hari Kartini itu lebih ke peringatan kalau di masa dulu perempuan-perempuan nggak bisa mengakses pendidikan, tapi sekarang kita perempuan secara bebas bisa mengakses pendidikan, bahkan gratis gitu. Nah, tapi kalau yang membedakannya, kalau di zaman dahulu perempuan masih berkutat soal pendidikan, kalau sekarang buat saya lebih ke nggak cuma pendidikan aja yang kita butuh untuk akses, tapi berbagai aspek kehidupan, mau itu kita mau berpolitik ataupun akses terhadap sumber-sumber ekonomi, perempuan pun menurut saya sudah memiliki akses. Jadi peringatan Hari Kartini secara pribadi lebih ke peringatan akan kesetaraan gender bagi perempuan. Iya sih. Nah, tapi kan
ini juga kebetulan saya dari kampung ya, bukan di Jakarta. Nah ini kan kalau tadi kita bicara, tadi kawan membahas sudah mention soal kesetaraan gender atau hal-hal yang berkaitan dengan stereotip dari perempuan. Nah, kendalanya itu kan bukan kendala, ya gimana ya? Dominasi patriarki itu menciptakan stereotip. Yeah, that's true. Misalnya kalau di kampung saya itu kan perempuan itu wilayahnya itu domestik, itu kasus. Nah, ini kan bagi perempuan yang udah berpikir maju, maksudnya nggak berpikir itu kan bukan lagi apa ya? Bukan lagi merekonstruksi, tapi mendekor, menghancurkannya gitu, menghancurkan paradigma seperti itu. Nah, kawan-kawan memandang paradigma dan stereotip itu seperti apa? Karena kawan ada di lingkungan yang sama sekali nggak ada seperti itu. Tapi kawan-kawan pasti yang bakal pulang kampung kan, pasti bakal berhadapan dengan lingkungan itu di kampung. Nah, bagaimana kawan untuk mendobrak itu atau menjelaskannya ke wilayah sebelumnya. Mungkin aku ini sih mungkin ingin menambahkan yang mungkin tadi Kak Ihsan sampaikan. Mungkin kalau menurut aku bukan mendobrak paradigma itu, karena kalau misalkan kita lihat juga Kak Ihsan kan ada juga beberapa perempuan yang memang memilih kan Mbak untuk akhirnya dia mengabdikan diri pada keluarganya. Akhirnya itu yang paradigma tadi 3 di urusan domestik itu akhirnya menjadi kewajiban dia karena dia sudah memilih untuk mengabdikannya. Tapi beda lagi kalau misalkan kayak misalkan mungkin kita lihat nih salah satunya mungkin Mbak Ingrid yang mungkin kalau sekarang mungkin perlu tahu juga Kak Ingrid ini kebetulan juga kemarin melanjutkan sekolahnya S2 di Amerika ya Mbak ya. Iya, Amerika. Nah itu menurut aku sudah mencerminkan kalau misalkan masalah-masalah domestik itu atau paradigma yang seperti itu tuh udah bukan suatu hal yang apa ya, sudah bukan sebenarnya bukan lagi permasalahan kunci sih gitu, karena toh juga dalam beberapa daerah, dalam beberapa kasus juga perempuan sudah berada pada fase itu, sudah kalau mungkin tadi Mbak Ingrid sempat menyinggung soal karir atau pendidikan, itu menurut aku sudah sampai saat ini juga sudah mulai terbangun hal-hal yang baik seperti itu. Itu sih. Nah kalau Kak Ingrid sekalian nih, tadi kan Ibu mention kalau Kak Ingrid itu kemarin S2 soal itu di luar negeri. Nah bisa itu Kak memberi gambaran gimana sih kalau perempuan di luar sana dalam konteks kesetaraan gender ini, apakah juga ada stereotip domestik tadi atau gimana kalau di luar? Pertama-tama mau mengkonfirmasi pemahaman ya terhadap pertanyaannya Ihsan. Kan tadi pertanyaannya kalau sepemahaman saya itu Ihsan bertanya, can you remind the question? Bagaimana pandangan Kak Ingrid soal stereotip? Ini kita kan dari kampung ya. Perempuan itu wilayah domain tugasnya adalah domestik. Dapur, sementara perempuan sekarang ada di perempuan di ruang publik. Iya. Kalau kayak seperti konstruksi sosial gitu kan. Konstruksi sosial kalau kita ini perempuan yang biasa dikasih tahu, ya kita ngelihat sendiri dari orang tua kita. Kalau saya sendiri, ibu saya cuma ibu rumah tangga, bukan cuma ibu rumah tangga. Ibu saya adalah ibu rumah tangga yang pekerjaannya ya itu yang urusan-urusan domestik aja gitu. Tapi kalau saya boleh dikategorikan seseorang yang mendapat privilege untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, saya berpendapat bahwa urusan perempuan itu nggak cuma domestik. Ya, saya berpendapat kalau perempuan juga mampu untuk
bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor kehidupan, apapun itu sektornya. Kita udah ngelihat presiden seorang perempuan, perdana menteri seorang perempuan, ekonom itu perempuan gitu. Jadi kalau ditanya apakah perempuan itu cuma di wilayah domestik, ya internal rumah tangga, saya nggak percaya cuma sampai sejauh itu perempuan bisa bergerak gitu. Jadi ini juga sih, saya perlu mendisklaimer bahwa meskipun memang banyak bukti-bukti yang tak dibantahkan lagi sebenarnya orang, seperti yang kami bilang tadi, perempuan itu bukan hanya di domestik, itu kan sudah banyak pembuktiannya. Tapi memang bagaimanapun kita masih terlepas itu besar atau kecil, kita masih mendengar stereotip yang seperti itu, yang padahal itu mencerminkan, boleh sih kalau saya bilang itu mencerminkan pola pikir yang belum terbuka, belum inklusif gitu maksudnya. Malah kan banyak contoh-contoh perempuan yang sukses, yang membantah stereotip itu. Tapi ya itu lagi di sekitar dulu, yang nanti saya malah mengaminkan stereotip itu. Tapi memang mungkin menambahkan Kaisa, memang kalau di kampung-kampung termasuk mungkin di halaman saya memang mungkin paradigmanya masih seperti itu ya Mbak, karena belum semodern mungkin teman-teman yang memang sudah dapat privilege dari awal. Apalagi ini juga ya, kalau misalnya dilanjutkan, tadi kan udah bahas soal pendidikan ya, kan salah satu stereotip yang berkembang itu, kalau kawan-kawan lacak diskursus ini pasti ketemu. Misalnya kalau perempuan yang sekolah tinggi kadang-kadang itu apa yang bahasanya? Mubazir. Karena bakal balik ke domestik. Ujung-ujungnya Itu kan ada. Nah, maksud saya itu membahas beberapa stereotip itu agar kawan-kawan itu melihat sendiri dan mendengar sendiri bahwa ya yang masih muda itu, saya juga tadi itu udah menghancurkan stereotip itu. Jadi kita bisa sharing soal itu. Karena ya gini sih, aku kesan menambahkan, kenapa perempuan harus mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya? Karena perempuan itu mungkin kalau dalam Islam teman-teman ada yang bilang kalau misalkan perempuan itu adalah madrasatul ula bagi anaknya. Dalam artian maaf teman-teman yang beragama Islam, nggak, dalam artian perempuan itu adalah ya pendidikan pertama dan utamanya bagi anaknya. Dan benar kan Mbak, karena gimana attitude-nya seorang anak tuh pasti pembelajaran utamanya dari ibunya kan. Gitu. Jadi itulah pentingnya peran perempuan dalam aspek apapun itu. Setuju banget kalau tadi Mbak Ingrid sempat menyinggung berbagai aspek. Oke, kalau kayak gimana? Karena ini mungkin Ingrid perlu lebih gitu ya, karena bisa mengkompar dengan kondisi waktu kuliah di US. Kalau pengen didalami lagi, itu di aspek mainannya yang pengen di-compare gitu, perempuan di luar sana sama di Indonesia gitu. Waktu itu kan di Amerika ya. Dari aspek mainannya. Ini mungkin gampang. Ada nggak sih stereotip itu di luar? Stereotip kalau perempuan itu hanya di urusan domestik. Jujur aja, nggak tahu ya jawaban pastinya. Apakah perempuan itu nggak tahu. Jujur, ya sepengalaman aja. Jawaban pasti apakah kalau di luar sana mereka berpikir perempuan hanya di ya urusan domestik, nggak tahu jawaban pastinya. Tapi berdasarkan pengalaman, jadi saya punya teman dekat, kalau dulu kalau di generasi ibunya teman saya ini di Amerika, mereka itu percaya kalau perempuan itu nggak harus bekerja, emang tinggal di rumah aja gitu. Itu generasi ibunya teman saya. Nah, tapi generasinya teman saya ini, berarti generasi kita, dia justru udah menjunjung yang namanya kesetaraan gender, di mana perempuan-perempuan di sana, mereka ini masalah masalah agak ke private ya, kayak mereka pergi ngedate kencan dengan seorang laki-laki, mereka itu justru merasa bangga untuk bayar untuk diri sendiri gitu. Nah, itu bahkan dinilai kemampuan mereka sebagai
itu benar-benar kayak kesetaraan gender buat mereka bisa bayar untuk diri sendiri gitu. Bahkan independen. Di sana udah masuk ke taraf yang seperti itu. Nah, ini juga ada diskusi lanjutannya. Ini tadi kan udah bahas soal pendidikan. Nah, salah satu saya kebetulan studi dulu S1 ilmu politik. Itu juga ada pembahasan mengenai perempuan dan politik. Jadi kan pembahasan lanjutan soal perempuan dan politik itu soal bagaimana perempuan di ruang publik, bagaimana perempuan dalam kepemimpinan politik. Nah, Angka pasti juga udah lihat kan sekian banyak, udah juga udah mention ada perempuan Perdana Menteri, perempuan Presiden, banyak lah gitu. Nah, tapi kan juga ada satu stereotip itu stereotip itu mungkin datangnya itu agak ada unsur keraguan dalam kepemimpinan perempuan, misalnya perempuan itu subjektif misalnya dalam itu sehingga agak susah tuh kalau mungkin kalau nantinya ada keputusan yang dipengaruhi oleh unsur subjektif tadi. Apa bagaimana memandang itu? Iya. Nggak apa-apa. Duluan aja sih. Aku ini ya Kaisan ya, pernah dengar memang, tapi kurang tahu juga apakah itu berdasarkan hasil penelitian atau enggak. Itu betul, itu nggak tahu dari penelitian kah atau cuma stereotip nggak tahu. Itu perlu diakui. Nah itu jadi memang, tapi rasa-rasanya kalau menurut saya sih memang ada benarnya juga. Jadi ada yang bilang kalau misalkan perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaannya daripada pikiran, logika, ya daripada pikiran atau logika. Itulah akhirnya kemudian yang menyebabkan perempuan jadi lebih subjektif atau lebih dalam kasus-kasus tertentu mungkin dia banyak menggunakan perasaannya. Nah itu, tapi sebenarnya itu bisa jadi dua sisi sih, Kaisan, bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga gitu. Dan gimana ya kalau misalkan mencontohkan itu susah juga sih kasusnya. Sebenarnya juga kalau saya pikir justru dalam adagium pergerakan itu kan juga ada yang misalnya jika kalian tidak merasakan ketidakadilan di tengah masyarakat, kepekaan, kalian bukan pemangku, karena ada beberapa pemangku, artinya memang unsur perasaan itu bermain penting juga ya. Nggak cuma perempuan, lagi juga harus ada itu, karena kalau keputusan diambil tanpa perasaan juga itu repot juga gitu, karena karena kan itu ada unsur kepentingan rakyat, itu makanya antara kepentingan rakyat dan kepentingan kelompok. Nah, yang kepentingan rakyat itu kan harus ada subjektivitas untuk meredam ini gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ya itu dialamatkan ke perempuan gitu, maksudnya stereotip itu teralamatkan ke perempuan. Iya, benar banget. Umum sebenarnya gitu. Iya, apalagi kalau ini berbagi pengalaman ya. Kalau saya pribadi, karena saya itu dibesarkan di lingkungan yang sangat fanatik dengan Islam, itu di Sumatera Barat. Itu kita diajarin kalau perempuan itu kalau yang mimpin itu cuma laki-laki gitu. Kalau perempuan itu nggak bisa mimpin gitu. Terus itu pun karena doktrin ini itu udah dimasukin dari kita kecil sampai dewasa gitu. Jadi walaupun saya udah pergi keluar dari Sumatera Barat, tapi pemikiran-pemikiran menyaksikan kemampuan perempuan itu masih ada gitu. Jadi doktrin-doktrin yang kayak gitu, doktrin-doktrin keagamaan yang apa ya namanya itu? Yang itu latenya tuh ya itu eksis sih doktrin kayak gitu. Menjadi salah satu hambatan kan buat perempuan. Karena ya orang-orang misalnya perempuan di ruang publik itu kan sehingga saya itu saya DPR nih yang perempuan itu periode lalu kan sampai 90-an, 97 kalau nggak salah. Nah di periode ini itu malah meningkat jadi 116 atau 17 gitu. Bukan ketua DPR-nya juga. Ketua DPR perempuan juga. Ya, terlepas dari faktor di belakangnya hakim konstitusi. Hakim loh, putusan itu outputnya gitu. Ya nggak main-main, artinya memang banyak sekali stereotip yang
yang dialamatkan kepada perempuan, padahal itu berlaku universal, maksudnya nggak cuma perempuan, itu justru menjadi penghambat bagi perempuan. Jadi implikasinya orang-orang yang katakanlah bukan dari kota itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak bergerak dari start yang sama, dari awal yang sama. Gitu. Kalau laki-laki ya memang harus maju segala macam, memang harus starting pointnya berbeda. Ya startnya nggak sama lah, sehingga nggak heran juga misalnya ternyata fisiknya lebih dulu laki-laki, padahal sama-sama aja. Nah itu mungkin gimana saran kawan-kawan itu ini sebelum sampai ke saran ya biar kita terstruktur ya. Tadi kan soal kepemimpinan perempuan.